Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sofian Ababan dari Prodi Mekatronika Malam, Universitas Politeknik Negeri Batam. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang motor listrik yang ada pada kipas angin. Motor listrik pada kipas angin merupakan motor listrik AC satu pasang atau satu phase. Motor listrik kipas angin ini memiliki prinsip motor start kapasitor, yang mana jika lilitan utama diberi arus listrik, maka akan terjadi medan magnet putar atau flux magnet yang mana ada dan sama besarnya. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan apa aja sih bagian-bagian yang ada di dalam motor listrik kipas angin itu. Kalian pasti penasaran kan? Oke, saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian yang ada pada motor listrik kipas angin ini. Oke, di sini posisinya saya sudah membuka baut-baut yang ada pada rumah motornya ya. Ini saya sudah lepaskan. Oke, bagian pertama yang ada pada motor listrik kipas angin ini, yang pertama yaitu rumah motor. Ini adalah rumah motor. Rumah motor ini berfungsi sebagai tempat kren atau tempat dudukan dari kren. Kren. Kalian pasti bingung, apa sih kren itu? Kren merupakan salah satu bagian dari motor listrik kipas angin ini. Kren itu yaitu ini. Ini adalah kren. Pelat ini. Kren ini berfungsi sebagai tempat dari lilitan tembaga atau kumparan tembaga ini. Atau dengan kata lain, ya kumparan tembaga ini ya ditempatkan di dalam kren ini. Nih. Kren inilah sebagai dudukan dari lilitan tembaga ini. Oke. Yang selanjutnya ada yang namanya dengan rotor. Ini adalah namanya rotor. Rotor ini merupakan magnet yang terkena induksi. Rotor ini akan terinduksi dari kren ini. Kalian pasti bingung, gimana sih? Kok bisa rotor ini terkena induksi dari kren? Bagaimana? Kok bisa terjadi seperti itu? Oke. Di sini kita lihat. Tapi sebelumnya itu kita lihat dulu, di sini ada yang namanya bushing ini. Oke ya. Ini adalah namanya bushing. Saya lihat sendiri ini bushing yang merupakan komponen atau bagian-bagian dari motor listrik kipas angin ini. Yang berfungsi sebagai tempat masuknya atau tempat dari dudukan dari rotor tersebut. Nih. Kita bisa lihat. Oke, bisa lihat di dalam ya nih. Jadi, ketika rotor ini kita masukkan ke dalam bushing tadi, rotor ini akan bersentuhan dengan kren. Akan bersentuhan dari kren. Jadi arus yang mengalir nantinya akan tersalurkan ke tembaga yang ada di sini nih. Tembaga ini mengalir ke sini, kemudian mengalir ke dalam kren, yang kemudian akan menginduksi ke dalam rotor tersebut. Ini akan menginduksi ke dalam rotor ini. Ya, akan mengisi ke dalam rotor ini sehingga as rotor ini akan berputar. Oke. Kemudian komponen selanjutnya itu atau bagian dari motor listrik ini yaitu as rotor. As rotor ini berfungsi sebagai
tempat peletakan dari baling-baling. Ya ini ya. Jadi baling-baling kipas angin itu ya tempatnya itu ya di dalam as rotor ini, dimasukkan ke sini. Jadi tanpa adanya as rotor ini, baling-baling ini tidak akan bisa berputar. Karena disinilah tempat menempelnya baling-baling kipas angin ini. Oke, bagian selanjutnya yaitu ada yang namanya prespan mika. Nih bisa dilihat nih ya, prespan mika ini nih, yang warna putih-putih nih. Ini yang warna putih-putih ini. Ini yang namanya adalah prespan mika. Prespan mika ini berfungsi sebagai isolator untuk kumparan. Jadi kumparan atau lilitan-lilitan ini tembaga ini dililit sedemikian rapinya, kemudian dimasukkan ke dalam prespan mika ini. Selanjutnya, prespan mika ini akan dijepit atau akan dimasukkan lagi ke dalam yang namanya alur. Oke, bisa dilihat ya semuanya. Ini adalah alur. Besi-besi yang di dalam sini adalah alur. Oke. Alur inilah yang bersentuhan dengan rotor ini. Rotor dari kipas, dari motor mesin ini. Jadi kren tadi yang menginduksi rotor ini tidak secara langsung dia menginduksi ke dalam rotornya. Jadi dia menghantarkan dulu dia ke dalam alurnya, terus kemudian alur tersebut yang bersentuhan dengan rotor ini akan menduksi ke dalam rotornya. Oke, jadi sistem kerja ya seperti itu. Oke, kemudian yang ada namanya kapasitor. Ini kapasitornya berkapasitas, ini bisa dilihat semuanya. Ini dia 2 mikrofarad dengan toleransi plus minus 5%. Oke, jadi sistem kerja atau prinsip kerja dari motor listrik kipas angin ini arus yang mengalir atau arus yang diberikan akan mengalir ke dalam kapasitor. Yang kemudian kapasitor ini akan memberikan tenaga atau menyalurkan arus tadi itu ke dalam kumparan, atau lilitan tembaga ini, yang kemudian mengalir ke dalam kren, karena kan kren ini tadi yang berfungsi sebagai tempat dudukan dari tembaga, otomatis kren ini secara langsung bersentuhan dengan kerennya. Yang kemudian kren ini yang terdapat dari yang dalam kren ini ada juga yang namanya alur ini. Alur ini saya lihat semuanya, alur ini alur ini atau plat besi ini akan menginduksi arus listrik tadi ke dalam rotor ini, yang mana rotor ini adalah magnet. Jadi seperti yang disebutkan tadi, yaitu magnet yang terinduksi. Jadi magnet ini terinduksi dari arus listrik yang mengalir dari tembaga tadi, kemudian tersalurkan ke kren,
kemudian dari keran itu tersalurkan ke alur, yang kemudian akan tersalurkan lagi ke dalam rotor, yang kemudian dari rotor akan bergerak ke dalam as rotor, yang kemudian akan memutar baling-baling dari kipas ini. Jadi seperti itulah sistem kerjanya dan bagian-bagian dari motor listrik kipas angin ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dari kata saya minta maaf. Bagi teman-teman sekalian, jika ada komentar, saran, atau tanggapan, silahkan diberikan. Karena komentar, saran, atau tanggapan dari teman-teman sekalian akan sangat membantu dalam ilmu pengetahuan atau dalam penjelasan yang baru saya berikan barusan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih.